Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Adifa. Di video kali ini kita akan ngebahas beberapa bugs yang ditemukan oleh teman-teman semua. Yang pertama kita bahas terkait laporan rekap presensi ketika dibuka oleh admin departemen, ya. Nah, di sini di grup katanya ketika mengakses halaman rekap gitu ya, halaman rekap presensi ketika oleh user admin departemen gitu ya, maka muncul error kayak gini katanya ya. Nah, sekarang kita buka ya. Sekarang kita buka kita coba buka ke aplikasinya, masuk ke laporan. Ntar kita close dulu semuanya. Masuk ke laporan, kemudian kita ke rekap. Nah, di sini errornya kayak gini ya. Ini posisinya saya login sebagai admin departemen. Oke, nah ini kenapa? Nah, ini karena terjadi di sini saya salah nulis ya. Harusnya kita menggunakan outguard karyawan, kemudian user baru gitu ya. Nah, berarti kita masuk, kita close dulu deh semuanya. Kita masuk ke file rekap. Mana? File rekap yang ada di folder presensi mana nih? Oke, nah ini ya, rekap.php. Nah, kemudian ini kan harusnya kalau kita lihat di sini, ini harusnya menggunakan guard. Mana ya? Nah, kayak gini, outguard user gitu ya. Outguard user. Kita coba ya. Outguard user. Nah, outguard user, kemudian di sini ya user. Oke, nah ini harusnya kayak gini. Harusnya nulisnya kayak gini, outguard user, user kode cabang. Kalau sudah kita coba reload ya. Nah, sekarang sudah berjalan dengan normal gitu ya. Nah, kemudian kita coba cetak ya. Di sini oke, sudah sesuai ya. Karyawan yang ditampilkan hanya karyawan yang ada di departemen dan cabang dari si user admin departemennya. Oke. Jadi udah clear ya, udah clear. Nah, kemudian juga ini ada yang mau nanyain terkait role and permission ya. Katanya untuk admin departemen gak dikasih akses buat nyeting jam presensinya ya, atau cuman nyatur jam kerja dari setiap karyawannya aja. Kemudian juga apa nih, untuk izin juga itu tidak di approve oleh admin departemen katanya ya. Nah, itu sebenarnya sih tergantung kebutuhan teman-teman aja ya. Kalau misalnya kenapa saya kasih hak akses, karena kan ini konsepnya itu jadi ada kantor pusat, ada kantor cabang gitu ya. Nah, kalau misalnya semua cabang itu ke pusat gitu ya, nah maka kan nanti agak kewalahan juga nanti nih di kantor pusat harus nge-handle semua karyawan cabang. Makanya di departemen, di setiap cabang dan di setiap departemen itu ada PIC-nya atau ada adminnya untuk mengatur misalnya ketika ada kesalahan absen gitu ya. Nah, ini bisa dikoreksi oleh admin departemen seperti itu. Nah, cuman kalau misalnya teman-teman mau merubah hak aksesnya, ya ini misalnya contoh kita ke tabel ke ini ya, ke apa namanya? Ke halaman karyawan deh. Contoh kita pengen apa namanya? Untuk misalnya setting jam kerja ini gitu ya, setting jam kerja karyawan ini misalnya itu nggak kita kasih hak akses ke admin departemen. Itu tinggal kita masukin aja kayak gini mas. Nah, kita tinggal masukin aja contoh ya. Contoh ini kita masuk ke halaman karyawan index. Nah, ini kita tinggal copy aja bagian si role administrator ini gitu ya. Kita copy, kemudian kita mana nih bagian yang misalnya gak mau kita kasih hak akses atau hanya administrator aja yang bisa mengakses
fitur tersebut misalnya ya. Contoh misalnya ini yang set jam kerja nih, set jam kerja mau kita hidden dari si admin departemen. Nah ini kita tinggal gini aja ya, tinggal masukin aja enroll, udah cuman gitu aja ya, cuman seperti itu aja. Kita coba refresh. Nah sekarang hilang ya di admin departemen kayak gitu ya. Jadi kayak gitu aja untuk apa, untuk membatasi hak akses dari si admin departemen. Kita tinggal tambahin aja nih di fitur mana yang akan kita batasi, masukin aja kode ini role administrator. Jadi yang bisa akses halaman atau fitur tersebut hanya administrator gitu ya. Nah kemudian terkait periode laporan gitu ya, ke periode laporan di rekap ya. Nah kalau di periode laporan di rekap gitu ya, ini kan kalau misalnya teman-teman apa namanya, berbeda gitu ya untuk periode laporannya, periode laporan gajinya misalnya contoh kalau di kasus di perusahaan yang saya handle gitu ya, itu untuk periode gajinya ya, kita coba masuk dulu ke prosesi kontrol. Nah ini kan kalau yang sekarang itu ketika kita pilih bulan Maret, maka yang akan ditampilkan adalah tanggal atau periode di bulan Maret dari tanggal 1 sampai tanggal 31 misalnya, contoh seperti itu ya. Nah sedangkan misalnya ada beberapa perusahaan yang periodenya itu dari tanggal, misalnya contoh kalau di yang perusahaan yang saya tanganin itu periodenya itu, contoh kalau misalnya sekarang bulan Maret ya, contoh kalau misalnya sekarang bulan Maret, maka periodenya itu dari tanggal 20 atau misalnya contoh Januari aja ya, atau ya Februari aja ya. Februari misalnya contoh ya, itu periodenya itu dari tanggal 21 Januari ya, 21 Januari 2024 misalnya, sampai dengan 20 Februari 2024 ya. Nah seperti ini periodenya itu kalau di perusahaan yang kebetulan saya tanganin. Nah kemudian gimana cara ngerubahnya supaya si periode yang kita jalankan adalah sesuai dengan yang kita butuhkan gitu ya, sesuai dengan aturan yang ada di perusahaan gitu. Nah caranya itu yang ini kan contoh sekarang bulan Februari, berarti kita harus tahu nih bulan sebelumnya itu bulan apa gitu ya. Kemudian nanti kita mulainya dari tanggal berapa. Contoh kalau yang ini kan berarti kan kalau yang sekarang itu dia langsung mengambil tanggal 1 ya, dari tanggal 1 bulan yang kita pilih sampai dengan tanggal terakhirnya gitu ya, tanggal terakhir pada bulan tersebut. Nah kita nonaktifkan dulu, oke. Kita nonaktifkan dulu. Nah sekarang kita pengen periodenya seperti ini, 21 Januari sampai dengan 20 Februari 2024. Berarti ketika kita pilih bulan Februari, nah kita harus tahu nih bulan sebelumnya bulan apa, yaitu bulan Januari. Nanti kita tinggal tentuin tanggalnya mulai dari mana. Oke ya. Nah, di sini kan sekarang kita udah tahu nih bulan yang dipilih kan bulan Februari. Nah, sekarang kita akan cari tahu bulan sebelumnya. Nah, bulan sebelumnya itu berarti ya tinggal dikurangi 1. Cuman kalau misalnya kita kurangi 1 begitu saja gitu ya, ketika posisinya ada di bulan ke-1, bulan Januari, nah ketika dikurangi 1 kan maka jadi 0 ya, maka jadi 0. Makanya dari itu di sini kita bikin kondisi if variabel bulan sama dengan 1 gitu ya, maka variabel BLN misalnya, BLN sama dengan bulan 12 misalnya. Jadi kalau misalnya bulan ini bulan Januari, maka bulan sebelumnya itu adalah bulan 12. Dan tahunnya itu dikurangi 1 ya. THN-nya tahun dikurangi 1. Kalau misalnya sekarang Januari 2024 gitu ya, otomatis bulan sebelumnya itu adalah Desember 2023 kan. Makanya tahunnya harus dikurangi 1 kalau posisinya ada di bulan Januari gitu ya. Else gitu ya. Atau
atau misalnya gini aja. Nah, ini langsung aja bulan, gak usah pakai BLN ya. Bulan gitu sama dengan 12 dan tahunnya adalah tahun dikurangi 1 gitu. Udah aja. Nah, kalau misalnya tanggal bulan 2 otomatis dia gini aja udah kayak tadi aja. Nah, else kalau misalnya selain bulan 1 gitu ya, maka si variabel bulan itu bulannya yang dikurangi 1 gitu ya, dan tahunnya itu tetap gitu ya, tahunnya ini aja, ini bulan lalu aja ya, bulan lalu tahun lalu gitu ya. Sini bulan lalu, tahun lalu aja ya. Oke. Nah, bulan dikurangi 1, kalau tahunnya ya tetap ya, tahunnya tahun. Tuh. Soalnya kan kalau misalnya sekarang bulan Februari gitu ya, berarti kan bulan sebelumnya itu tinggal dikurangi 1 aja, jadi bulan ke 1 gitu. Sedangkan tahunnya kan tetap 2024 gitu, jadi nggak dikurangi 1. Nah, sedangkan kalau posisinya di Januari atau di bulan ke 1, maka kan dia mundurnya tuh ke Desember, ke 12 gitu, bulan 12. Jadi otomatis bulan lalunya atau bulan sebelumnya itu adalah bulan ke-12, kemudian tahun lalunya itu dikurangi 1, jadi 2023. Oke gitu ya, mudah-mudahan paham. Nah, sekarang kita tinggal tentuin mau dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Misalnya dari tanggal 21 bulan Januari ya sampai 20 Februari gitu ya. Berarti kita di sini bikin aja variabel darinya sama dengan variabel tahun lalu gitu ya. Kemudian variabel BLN lalu ya. Biar gampang bacanya, bulan lalu aja ya. Bulan lalu, tahun lalu gitu ya. Biar gampang aja ya ngebacanya, oke. Di sini tahun lalu, bulan lalu, kemudian kita startnya dari tanggal misalnya 21 Januari. Oke ya. Kemudian variabel sampainya gitu ya. Variabel sampainya misalnya sampai tanggal 20 Februari, berarti di sini tahun, bulan, 20 gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Sudah ya? Nah, sekarang kalau kita coba cetak, kita coba refresh, ini bulan Maret nih atau bulan Februari aja ya. Maka ketika kita cetak, nah di sini startnya itu dari tanggal 21 Januari gitu ya. Ini 21 Januari nih sampai dengan 20 Februari. Oke ya. Kita coba cek pastikan. Ini kan yang oranye ini minggu ya. Kita coba cek nih tanggal 21 Januari minggu enggak? 21 Januari itu, nah 21 Januari kan Sunday ya, berarti minggu, benar ya, berarti sudah sesuai dengan periode yang sudah kita tentukan gitu ya. Itu saja mungkin teman-teman ya untuk di video perbaikan bugs kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for watching, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.